Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, seluruh mahasiswa Build Institute Kalimantan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya menggunakan aplikasi Build Institute Kalimantan. Nah, untuk saudara-saudara semua yang belum pernah atau belum tahu bagaimana cara mendapatkan aplikasinya, bisa mengikuti tutorial kali ini. Yang pertama-tama, mari kita buka aplikasi Google Play Store. Nah, di dalam layar sekarang ini lambangnya seperti ini ya, Google Play Store. Kita tekan, kita sentuh layar HP kita masing-masing. Nah, lalu di bagian atas ada kolom pencarian ya. Biasanya di setiap HP ada di atas ini, kita tinggal klik. Lalu kita tinggal ketik build app, lalu enter. Nah, setelah enter, di situ akan keluar build app kita ya, ini. Sudah sekitar 500 download. Kita klik. Nah, di sini akan ada pilihan install ya. Nah, di sini install, kita tinggal klik install. Sembari menunggu, aplikasinya kecil saja, hanya 9 mega, jadi tidak memberatkan HP. Nah, sekarang kita tinggal klik open. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu semua. Nah, biasanya kalau di HP seperti ini. Oke. Nah, jadi yang perlu dilakukan pertama adalah ada tombol get started yang di atas ini. Kita klik. Maka akan diminta untuk memasukkan email dan password. Nah, jika Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian pengguna baru di aplikasi ini, maka harus membuat akun terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat akunnya? Jadi kalau saudara-saudara sekalian perhatikan di bawah sini, ada tulisan create an account. Atau kalau tidak create an account, tulisannya itu buat sebuah akun kalau bahasa Indonesia ya. Silakan tulisan yang warna putih itu diklik, maka akan diminta first name, last name, email, password. First name ini adalah nama depan ya. Misalnya, sebentar, ini karena saya bukanya di komputer jadi agak aneh ya. First name-nya silakan diisi, misalnya nama saya Laksamana. Nama depannya. Last name ini nama belakang. Pascal. Atau saya ganti aja, karena saya sudah pernah daftar pakai nama ini. Misalnya Joni. Nama belakangnya Siman Juntak. Emailnya sesuaikan dengan email saudara-saudara sekalian yang aktif ya. Kalau saya kebetulan email saya itu sudah ada tapi sudah didaftarkan, jadi saya bikin aja. @gmail.com. Nah, setelah itu passwordnya silakan isi dengan password yang mudah diingat. Misalnya saya di sini hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu saya centang. Akan ada privacy policy, kalau mau dibaca silakan. Ini tentang data apa saja yang dibaca oleh aplikasi ini. Tapi kalau sudah, tinggal ini ada kembali, tombol kembali di atas. Setelah semua terisi, silakan klik save. Usahakan jangan lupa data-data yang tadi ya, yang sudah diisi. Tinggal klik save. Nah, kalau berhasil akan ada tulisan tadi ya, thanks for your registration. Nah, di halaman awal ini ada beberapa informasi penting. Yang pertama, mahasiswa jangan lupa absen. Karena kalau mahasiswa lupa absen, dianggap tidak hadir sekalipun dia hadir. Karena ada beberapa mahasiswa yang bilang dia hadir, tapi laporannya itu tahun lalu. Dia bilang tahun lalu saya hadir terus. Dia kasih taunya baru tahun ini, kenapa nggak dari tahun lalu kasih tahu kalau hadir terus begitu. Jadi jangan pernah lupa absen. Apalagi bilang dari tahun lalu hadir terus padahal tidak pernah absen begitu. Tentunya kami tidak akan cek ataupun kami tidak akan rekap absennya.
harus absen, apapun alasannya. Kalau tidak bisa absen, kasih tahu admin, jangan diam aja, karena tidak absen sama dengan tidak hadir. Lalu ada pengumuman di sini, kepada seluruh mahasiswa diingatkan kembali untuk membayar iuran. Ya, jadi kuliah online kita ini ada iuran wajibnya. Iuran wajibnya itu untuk tentunya operasional kampus ya. Seperti bayar Zoom bulanan karena kita pakai paket yang 300 orang, dan juga kita pakai paket yang bisnis karena kalau yang edukasi belum bisa. Jadi ada biaya operasionalnya dan juga listrik serta internet yang digunakan di kantor untuk memperlancar jalannya perkuliahan. Nah, berapa bayarnya? Di bawah sini sudah ada ya. Kalau S1 itu 100.000 per bulan. Lalu S2 150.000 per bulan. S3 200.000 per bulan. Jadi ini bayarnya per bulan, bukan setiap kuliah. Jadi dibayar di awal bulan, oke? Nomor rekeningnya ini, nomor rekeningnya bisa dicatat juga, silakan dilihat. Jadi ada dua ya, ada BNI, ada BPD. Ini semua atas nama Build Institute Kalimantan, jadi bukan atas nama pribadi. Oke, jadi ini atas nama Build Institute Kalimantan, bukan atas nama pribadi. Nah, ini di bagian halaman pertama ya. Jadi jangan lupa, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan langsung chat admin atau sampaikan di kolom komentar di YouTube ini ya. Nah, sekarang kita belajar menggunakan aplikasi Build. Kalau tadi kita bukanya dari Google Play Store ini, secara lainnya di halaman HP kita biasanya kan ada gambar-gambar aplikasi seperti ini. Nah, itu dia seperti ini lambangnya aplikasi kita. Tinggal klik saja, maka akan terbuka secara otomatis. Lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lihat di sebelah kiri atas, itu ada 3 garis, itu ditekan aja. Akan keluar menu-menu dari aplikasi Build. Nah, ini kebetulan agak bermasalah ya, karena saya bukan pakai HP. Saya tutup dulu. Saya buka lagi. Nah ini deh seperti ini. Jadi ada ini yang paling atas ini nama kita yang paling atas di sini. Kalau kita klik, dia akan masuk ke nama depan, nama belakang. Ini kita bisa ganti dan kita juga bisa ganti password. Itu gunanya yang bagian paling atas ini ya. Itu terserah, kalau mau ganti silakan. Kalau tidak usah, kita lewati saja. Welcome tadi ya, ini halaman yang paling depan. Informasi-informasi krusial biasanya kami taruh di depan sini. Lalu selanjutnya ada toko atau ada akun dulu ya. Nah, akun ini sama aja dengan yang ini. Yang atas ini, nah tuh isinya sama aja. Jadi kalau mau ganti nama depan, nama belakang, ganti email, ganti password bisa di sini. Tinggal klik save, jangan lupa. Nah, lalu ada apa lagi? Ada menu toko. Toko ini adalah Koperasi Build Institute Kalimantan ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua sedang cari buku, sedang cari alma mater, sedang cari flash disk, laptop, hard disk, printer, dan lain-lain, banyak ya di sini. Bisa silakan dia lihat barang yang dijual oleh Build Institute. Jadi kita ada jual antivirus, kita ada jual Microsoft Office original, ini original semua ya. Kita ada Canva. Canva ini kalau mau edit foto di HP ataupun edit foto yang mudah bisa menggunakan Canva. Kami jual 1 bulan, ada laptop, ada hard disk. Bahkan kami juga ada jasa rakit komputer. Siapa tahu ada yang mau rakit komputer untuk kantor, pengadaan, kami bisa rakitkan supaya ini saya tidak kasih harganya di sini karena harus konsultasi dulu dengan kami kebutuhannya seperti apa begitu. Jadi bisa ya. Nah, kalau misalnya mau beli buku, tinggal klik gambar bukunya. Lalu ini bisa lewat chat WhatsApp, bisa lewat SMS, bisa juga telepon kalau mau tanya-tanya tentang buku ini. Oke? Harganya 200.000, ini belum biaya pengiriman. Pengiriman tuh biasanya 35 sampai 50.000, tergantung daerahnya. Kalau jauh atau terlalu susah digapai pasti lebih mahal di harganya. Gitu. Oke, ini harga buku-bukunya. Nah, itu untuk penjelasan toko ya.
Jadi, saudara-saudara kalau mau cari sesuatu bisa di sini. Mau cari-cari barang-barang tertentu. Nah, nanti pengantaran tuh ada dua cara. Yang pertama bisa lewat jasa pengiriman seperti JNE, Tiki, tapi bisa juga lewat dosen yang pergi ke sana, jadi bisa dititip. Nah, cuman kalau titip ke dosen ya nunggu ada jadwal ke sana ya. Oke? Nah, selanjutnya ada menu perpustakaan. Perpustakaan ini tempat kita mendownload buku. Jadi misalnya di sini ada list buku psikologi, ada list buku teologi, list buku ekonomi, tergantung kebutuhannya apa. Kalau mau cari buku ekonomi, tinggal klik list buku ekonomi. List ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, jadi bisa selalu dicek. Misalnya saya isi mau download atau mau baca buku yang ada di list buku ekonomi, saya klik, maka akan keluar buku-buku atau menu-menu buku-buku yang bisa di-download. Misalnya saya mau download buku yang judulnya ini, Pengantar Ekonomi Teori dan Aplikasi. Penulisnya Muhammad Dinar Muhammad Hasan. Saya klik. Nah, bukunya akan terdownload otomatis di atas ini. Misalnya yang ini ya. Tinggal kita klik. Nah, ini dia bukunya. Pengantar ekonomi. Jadi berapa halaman? 205 halaman. Jadi kita bisa baca buku itu atau download bukunya dari aplikasi tadi. Gitu. Nah, bukunya itu masuk di mana sih? Biasanya bukunya masuk di folder download. Dan kalau mau masuk ke folder download, kita harus buka file manager atau media manager seperti ini ya. Atau kalau di Google punya ini files. Kita klik files, misalnya pakai files ya, karena biasanya HP pakai ini. Lalu kita masuk ke halaman internal storage. Lalu di sini ada folder download. Nah, bukunya itu di dalam sini. Nah, ini buku-buku yang di download tadi. Buku yang terakhir di download tadi apa? Pengantar ekonomi ya, ini ya, Just Know. Ini buku yang kita download tadi. Jadi kalau mau buka tinggal klik aja. Gitu. Nah, ini terbuka bukunya. Jadi gitu ya, mudah ya cara baca bukunya ya. Nah, itu tadi menu perpustakaan. Jadi ada list buku psikologi. Jadi banyak ya, ada buku teologi. Tapi ini baru sedikit aja. Nanti akan terus ditambah. Oke, selanjutnya ada menu absen. Menu absen ini hanya untuk orang-orang yang kuliah online. Nah, saya jelaskan sedikit. Jika saudara mahasiswa baru, jangan absen yang di bawah-bawah. Ini kan ada absen yang ini, ada yang ini. List yang di bawah ini tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi kalau saudara mahasiswa baru, jangan klik yang ini, klik yang paling atas, selalu yang paling atas. Karena yang paling atas ini adalah selalu tanggal yang paling baru. Jadi kalau mau absen, tinggal klik aja tulisan ini. Tapi ingat, ini hanya untuk kuliah online, bukan kuliah offline. Ini hanya untuk kuliah online. Jadi kalau mau absen, tinggal klik saja ini. Maka nanti akan diarahkan ke WA absen. Nah, nanti ada data-data yang disuruh isi. Ini nama lengkap, NIR, provinsinya, regional, provinsinya, subregional, degree-nya apa gitu, mata kuliahnya siapa, yang ngajar siapa. Nanti disuruh isi. Begitu ya. Jadi mudah saja. Nanti secara otomatis diarahkan ke ini, nomor absen kuliah. Jadi itu untuk penjelasan absen. Nah, di sini saya ada tulis absen WA kelas S2 11 Mei 2022. Lalu tutup tanggal 18 Mei. Maksudnya apa? Jadi, absen itu kita bisa absen selama 7 hari. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita tidak sempat mengikuti kuliah online, akan ada video yang disiapkan untuk saudara-saudara yang tidak sempat kuliah online secara langsung. Bisa menonton ulang di mana? Di menu video, nanti saya kasih lihat. Nah, jadi kalau tidak bisa ikut, kami memberikan kesempatan selama 7 hari untuk menonton ulang perkuliahan. Jadi kalau lewat 7 hari tidak menonton perkuliahan, absennya tidak diterima lagi. Jadi batasnya dari 11 sampai 18. Kalau sudah 18 Mei, itu absennya ditutup.
Jadi tidak bisa absen lagi. Oke? Jadi untuk saudara-saudara yang beralasan tidak bisa mengikuti kuliah online secara langsung, jangan lupa untuk menonton ulang materinya lalu absen. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa mengikuti kuliah, saya tidak bisa mengikuti kuliah, saya sibuk, saya sibuk. Ya, silakan sibuk sesuka-sukanya. Tapi ada waktu 7 hari untuk menonton ulang. Lalu boleh mengisi absennya. Oke? Selanjutnya ada menurut materi video tadi. Nah, di sini kalau kita menonton ulang. Sekarang ini 2021-2022 genap ya. Semester genap sekarang ini. Lalu ini dia bulan-bulannya. Kalau menonton ulang yang Januari, Februari, Maret, April silakan. Tapi kalau sudah lewat dari semuanya ini bisa nonton yang Mei. Nah, jadi yang paling terakhir tadi mata kuliah ini ya manajemen strategi oleh Profesor Dr. Insinyur Edwin Halim. Ini untuk kelas S2. Jadi cara nontonnya tinggal klik aja dan play. Nah, ini materinya. Pak Vincent Oke. Kanyang. Beliau senior saya yang Nah, ini kalau mau perbesar tinggal klik yang ini ya. Ini ada lambang yang kecil ini, kotak ini. Kalau mau perbesar layarnya. Oke. Itu cara materi video. Lalu ada menu apa lagi? Materi PDF. Materi PDF ini kalau dalam bentuk PDF ya. Kita lihat di sini ada materi karya ilmiah, ada materi bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris deh. Siapa tahu saudara-saudara ingin membaca ulang PDF yang dari dosen, silakan. Misalnya bahasa Inggris, klik aja. Nah, ini ada materi-materinya di dalam. Misalnya saya mau baca Introducing Others. Nah, ini kita bisa baca secara online. Jadi ini belajar cara memperkenalkan orang lain ya. Oke? Jadi semudah itu cara menggunakan aplikasinya. Jadi misalnya materi biblikal, ini dia materi-materi biblikal selama ini. Ada beberapa yang belum masuk di dalam sini, di dalam materi-materi ini. Nanti saudara-saudara bisa menghubungi dosen yang berhubungan, karena ada beberapa dosen yang minta kita nonton videonya di materi video. Jadi nggak dikasih PDF-nya. Jadi silakan disesuaikan. Jadi di sini kita bisa lihat materi-materi dalam bentuk PDF. Lalu ada menu galeri. Galeri ini isinya tentang foto-foto perkuliahan selama ini. Nah, ini ya, banyak ya. Gunanya apa? Kalau misalnya mau promosi ke teman-teman, saudara, keluarga, kita ada bukti kalau kita ini benar kuliah, tidak kuliah abal-abal. Jadi ada bukti fotonya ya, ini ya. Ini kelas Ligang Bingung. Nih, jadi sudah ditambahkan. Ada yang kasih masukan, kalau bisa dikasih tambahan di bawahnya. Ini saya sudah masukkan. Jadi banyak ya, banyak perkuliahan kita di 30 kelas, total 30 kelas. Ini ya. Ada beberapa yang saya belum taruh karena saya nggak tahu kelas mana. Kelas PPU, ini kelas insinyur. Nah, itu fungsi dari galeri ya. Kalau mau lihat teman-teman di kelas lain bisa lewat sini galeri. Lalu ada kontak. Kontak ini ya kontak admin dan juga alamat kampus build. Kampus build juga sudah bisa dicari di Google Maps ya. Tinggal ketik aja Build Institut Kalimantan, nanti akan diarahkan langsung ke kantornya gitu. Di kantor kita juga di depan sudah ada tulisan build, jadi bisa dilihat dari jauh. Ini isi-isi kontak untuk build ya. Lalu ada notifikasi. Notifikasi ini isinya untuk notifikasi aplikasi. Kalau misalnya ada pengumuman atau tentang update materi, semuanya akan ada di sini. Ini seperti ini contohnya, video sudah diupdate. Ini contoh dari notifikasi. Oke, mungkin segitu aja dulu yang saya jelaskan. Kalau saudara-saudara ada pertanyaan tentang aplikasi ini atau masih bingung, silakan sampaikan aja di kolom komentar atau langsung chat admin di nomor WA. Sampai jumpa di video berikutnya.